belajar tentang semua hal yang ada di alam ini. Jadi intinya semua yang ada di dunia ini adalah pelajaran bagi kita untuk mengenal Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati. Sungkan-sungkan Gus, maaf saya datang lagi. Ya tidak apa-apa, malah saya kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selawas dawas saking walasudullah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, subscriber Padepokan Rizal Sejati, kita akan melihat Abah Samsudin beserta para santri yang berada di atas gunung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur sati سيد الأسماء والشهود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في سيد الأسماء والشهود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النور الصديق وسلسل في سير اسمائه وشفته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum subscriber, subbreaker
dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas sing welasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngopi. Encing no pikir. Enak loh, saudara-saudaraku semuanya yang mau kesini, monggo. Kita sedang berada di Gua Jedok di Kabupaten Blitar, tepatnya di Sumberjati ya. Di bawah itu ada Candi Simping di bawah. Naik ke atas ke sini, di sini ada Gua Jedok. Sangat enak dan santai sekali di atas gunung ini. Selain itu kita bisa bertadabur alam, nyantai di sini. Bisa merenungkan, bisa mikir santai di sini. Jadi lupa kalau punya utang kalau di sini. Bisa lebih nyantai. Lupa nanti sama utang. Ngopi. Insyaallah luar biasa pokoknya di atas gunung nggih Ustaz nggih. Nggih. Nikmat. Kalau saya memang sebenarnya lebih suka di gunung begini, tempat sepi begini timbang di tempat yang ramai. Sebenarnya lebih enak di sini. Alhamdulillah. Ini ada di dalam, ada salah satu ya santri kita lah begitu yang mendapatkan isyarah untuk 1 minggu di dalam nggih. 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu di dalam. Dinikmati saja. Ayo saudara-saudaraku, subscriber subbreakernya Padepokan Sejati, main ke sini, ngopi-ngopi di atas ini, enak nih, santai di sini, nyaman sambil bertadabur alam di sini. Kang Pendil Besi, ya, Kang Sobirin, Ustadz Fahrudin, ya Gus Fahrudin ya. Boleh semuanya lah, subscriber kita, lover kita, dimanapun berada, ayo main sini. Nyantai-nyantai di sini. Alhamdulillah. Lupa nanti kalau kita punya utang ada di sini. Coba shooting sana Kang. Tuh kelihatan itunya. Masyaallah. Ya kelihatan tuh. Itu juga ada 2 orang di sana itu. Itu kelihatan enggak? Oh itu dari sini tuh. Sedang nyantai juga itu. Wes kelihatan enggak? Nyantai, masya Allah, alhamdulillah. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Masya Allah. Makanya sini saudaraku, di sini nikmatnya kita itu seperti ini, di sini di atas gunung begitu. Masya Allah. Nanti ini setelah Lebaran ini, setelah nanti selesai pembangunan untuk pelebaran Padepokan, terutama untuk pasien yang datang ke Padepokan, mungkin ada saudara kita yang datang karena kita sehari hanya bisa menampung 100 orang, sisanya biasanya menginap di tetangga dan di hotel. Nah insya Allah ini nanti kalau pembangunannya sudah jadi, pasien-pasien yang datang, saudara-saudara kita yang datang nggak perlu di hotel begitu, karena kasihan, tidak semuanya punya uang kan begitu, kasihan kalau harus tambah biaya kan begitu. Apalagi tidak semua pasien kita, tidak semua saudara kita itu orang mampu, kadang sampai di Padepokan saja sudah alhamdulillah kan begitu. Daripada nanti biaya untuk biaya lagi nggak ada biaya, insya Allah nanti kalau
pembangunannya sudah jadi. Saudara-saudara kita yang datang tidak perlu menginap di hotel, bisa tidur di Padepokan gratis, menginap di Padepokan berapa lama pun gratis ya. Dan insya Allah nanti kalau ada rezeki setelah nanti selesai bisa kita juga bangun khusus untuk anak yatim piatu gitu, insya Allah nanti dibangun khusus untuk anak yatim piatu. Insya Allah kita masih ya berusaha lah untuk membeli lahan lagi khusus untuk anak yatim piatu gitu, insya Allah. Ada yang tanya, biasanya kemarin juga sudah ada yang datang ya. Kalau yang mau nyantri, karena kita tidak bisa ngasih apa-apa ya monggo saja. Kalau mau datang ke Padepokan yang mau jadi kuli bangunan monggo. Kalau ada yang mau jadi tukang nata sandalnya pasien, nata sandalnya tamu nggih monggo. Kalau yang mau datang ke Padepokan jadi kuli bangunan ya monggo. Karena kita tidak bisa ngasih apa-apa gitu. Kalau tujuannya datang ke Padepokan untuk belajar kesaktian, kita tidak punya kesaktian. Tapi kalau datang ke Padepokan untuk nyambungkan tali silaturahmi, ya monggo siapapun yang datang insya Allah kita terima. Tapi yang penting juga harus mengikuti aturan dari pemerintah, harus ada surat boronya, surat dari desa, terus ada kartu identitasnya, terus yang kedua bawa SKCK dari kepolisian begitu. Dan khusus yang mau nyantri 2 tahun tidak boleh pulang. Yang ketiga HP tidak boleh pegang HP kan begitu, harus mau untuk berpisah dengan dunia luar begitu. Dan yang keempat tentunya ya seperti di pondok-pondok yang lain, kalau mau nyantri harus ada yang mengantarkan, yang bertanggung jawab kan begitu. Ya paling sampai nanti di Padepokan cuma jadi tukang nata sandal itu saja. Jadi kuli bangunan, tukang ngarit wedus kambing-kambing itu. Kan pasien mandi, Iya, antar pasien mandi, jadi tukang nyuci kamar mandi. Kalau insya Allah semua santri gratis, makan minum semua kita tanggung. Ya insya Allah kalau ada rezeki baju juga kita belikan walaupun 1 bulan sekali, insya Allah. Tidak ada biaya sama sekali menginap tempatnya maupun untuk makan minum, insya Allah kita tanggung semuanya, insya Allah. Terkhusus sebenarnya saya lebih, kalau ada anak yatim yang masih kecil-kecil gitu, insya Allah kita siap untuk menyekolahkan maupun untuk merawat begitu, masih kecil. Ada anak-anak kecil kita siap menerima, insya Allah. Pokoknya intinya yang penting sambung silaturahmi begitu. Intinya siapapun yang niat untuk silaturahmi ya kita terima gitu, kita terima. Mohon izin bertanya, Pak. Siap. Jadi, mengulang yang depan tadi, mungkin ada beberapa subscriber kita yang mungkin belum paham pasti makna dari bertadabbur alam itu apa, Pak? Iya, dijelaskan Ustaz. Bertadabbur dalam itu sebenarnya belajar tentang semua hal yang ada di alam ini. Jadi intinya semua yang ada di dunia ini adalah pelajaran bagi kita untuk mengenal Allah. Jadi dunia ini tempat kita berpikir begitu, bahwa adanya siang dan malam itu menandakan kuasa Allah. Ketika kita melihat gunung indahnya seperti ini, berarti yang menciptakan gunung itu lebih indah lagi, yaitu Allah begitu, dan lain sebagainya begitu. Intinya belajar tentang alam ini, tentang penciptanya begitu, menciptakan alam ini gitu, insyaallah. Tapi intinya ya menenangkan batin kita gitu. Dan ini yang paling saya sukai sebenarnya ya di tempat-tempat seperti ini gitu. Insya Allah kalau Allah memberikan rezeki, insya Allah nanti saya juga pengen beli tempat yang di gunung begitu dan di pondok, bisa diteruskan oleh ustadz-ustadz dan
beberapa santri. Saya juga pingin selain Padepokan Nurjati 1, ada Padepokan Nurjati 2, ada Padepokan Nurjati 3 begitu. Seperti pondok saya di Gunung Lawu itu. Jadi nanti semakin saya tua, sudah ada penerus-penerusnya, saya juga ingin punya tempat yang di tempat yang tenang begitu, tidak di keramaian begitu. Insyaallah mohon doanya nggih, subscriber subscriber. Insyaallah nanti saya pengen ya punya sawah, hidupnya di gunung begitu, tidak perlu di tempat yang ramai insyaallah. Bunda nggak tunggu tua sih, sekarang pun juga sebenarnya sudah pengen nyantai gitu. Itu nyantai gitu. Ini juga banyak ya yang terkena tipu di Facebook begitu, bahwa saya tidak pernah pegang Facebook, saya tidak punya Facebook, punya satu Facebook itu tidak ada gus-gusnya, namanya itu Facebook saya itu dulu namanya Samsudin Jadab itu, tapi HP-nya dipegang admin. Insyaallah nanti habis lebaran ini saya aktifkan kembali lah, sebab banyak yang melakukan penipuan atas nama saya begitu. Jadi insyaallah nanti habis lebaran saya aktifkan lagi FB-nya, ya saya kontrol begitu insyaallah, nanti biar ada yang megang santri satu, jadi biar anda orang melakukan penipuan di FB, karena banyak sekali sih, Banyak sekali Pak. nah penipuan itu kebanyakan di pendaftaran online begitu, karena banyak sekali yang melakukan pendaftaran online, padahal di Padepokan tidak ada pendaftaran online, datang ya langsung dilayani dan tidak ada biaya pendaftaran. Ini perlu saya tegaskan, dan tidak ada biaya pendaftaran. Jadi siapapun yang datang itu kita terima dan kita layani. Pendaftarannya gratis. Jadi kalau di online itu kemarin katanya ada berapa 200 orang gitu yang tertipu begitu. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali tidak ada biaya pendaftaran. Kenapa tidak ada biaya pendaftaran? Karena supaya orang yang tidak mampu pun bisa kita tangani begitu. Ya, mas itu pun masih banyak yang ketipu. Tadi sudah saya jelaskan tidak ada biaya pendaftaran. Datang yang penting bawa KTP. Setelah itu nanti langsung dilayani begitu. Datang saja. Banyak sekali yang tertipu itu banyak. Jadi di Padepokan itu siapapun yang datang nanti langsung dilayani, langsung kita layani begitu. Nanti kita berikan medianya dan bidara dan garam itu gratis, bisa langsung diamalkan untuk pembersihan begitu ya. Untuk yang mau sedekah ya monggo begitu, kalau enggak ya enggak apa-apa, silakan saja begitu. Apa sayang? Oh iya, channel Gus Samsudin cuman satu, saya. Padepokan Nurjati Sejati cuman saya. Ada lagi channel lain? Channel lain. Iya, channel resminya cuman channel resmi saya hanya ada 3 sih. Satu Padepokan Nurjati Sejati, kedua GSJ, yang ketiga GSF Gus Samsudin Family, itu saja. Selainnya bukan. Banyak yang pakai nama saya. Aduh. Enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa sih, terserah mereka aja. Tapi jangan sampai terkena tipu gitu saja. Saya ada Padepokan ini juga tanpa sengaja begitu, intinya untuk menyambungkan tali silaturahmi, bukan untuk mencari uang ya. Kalau saya untuk mencari mencari uang, yang mau ketemu saya daftar online itu Banyak. yang mau bayar 5 juta itu banyak. Demi Allah saya katakan banyak. Kalau saya mau yang telepon maupun yang daftar online, mau yang pertama itu bayar 5 juta itu banyak. Tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk menyambungkan tali silaturahmi begitu. Kalaupun ada sodakoh-sodakohnya itu pun tidak memberatkan begitu. Jadi
Saya jelaskan saja di sini ya, bahwa ketika zaman datang ke Padepokan, setelah daftar pakai KTP itu langsung nanti saya tangani langsung, saya deteksi, diagnosa, deteksi, setelah itu nanti langsung diruqyah, itu kasih daun bidara dan garam, itu gratis. Jadi banyak orang yang kadang belum sampai ada yang bilangin, wah itu harus gini harus gitu, enggak begitu. Tidak ada yang memberatkan begitu, tidak ada yang memberatkan. Sedekah ya monggo begitu, enggak ya tetap kita layani gitu loh. Sudah saya tegaskan, pokoknya intinya kalau saya mau cari uang, yang mau ketemu saya daftar online itu bayar 5 juta itu banyak. Cuman tidak saya lakukan itu karena memang supaya tidak mampu bisa kita layani gitu loh. Perlu saya tegaskan ini, pokoknya kalau ada yang melakukan pendaftaran online begitu, siapapun itu, entah itu yang aku santri saya punya foto sama saya, jangan dianggap. Dulu pernah ada yang nakal begitu, ya namanya orang kita tidak tahu begitu. Kadang dulu ada yang ketika itu pendaftarannya diambil banyak, terus dijual-jual ke pasien gitu supaya ngambil antriannya bisa nomor 1 nomor 2 gitu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada orangnya. Sudah tidak ada itu ada dulu, tapi sekarang sudah tidak gitu. Pokoknya intinya di Padepokan itu, intinya yang sakit, siapa yang sakit, yang pertama yang sakit dulu ditangani. Nah setelah itu, setelah yang sakit semua ditangani itu tanpa antrian, pokoknya itu yang sakit. Nah setelah itu nanti yang mau ngobrol tentang usaha maupun tentang keluarga nanti dipanggil gitu ya. Dan saya pun hanya bisa mendoakan gitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan saja. Saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah, saya hanya berdoa saja. Tapi alhamdulillah intinya ya, saya bersyukurlah kepada Allah saat ini jadi banyak saudara begitu, alhamdulillah sekali. Bahkan makanan itu bukan hanya cuman untuk santri yang sampai luber-luber sampai banyak-banyak begitu, tapi sampai sisa-sisa gitu alhamdulillah bisa kita sumbangkan untuk masyarakat sekitar maupun untuk anak yatim piatu, alhamdulillah begitu. Jadi banyak yang mengucapkan terima kasih, banyak yang syukuran. Ini suatu bentuk kenikmatan yang luar biasa itu sudah bagi saya, alhamdulillah. Dan nanti setelah Lebaran ini langsung kita mulai untuk pembangunannya gitu. Oh yang masalah pembangunan ini juga, kalau ada yang meminta sumbangan untuk Padepokan untuk apa begitu, yang itu jangan sampai tertipu. Kita dari Padepokan tidak pernah sekalipun datang maupun telepon maupun chat untuk meminta sumbangan, tidak pernah sekalipun ya. Jadi kalau ada yang meminta sumbangan mengatasnamakan Padepokan, siapapun itu semuanya penipuan. Kita kalau ada orang memberi ya kita terima, tidak pun jika kita nggak pernah minta. Tapi kalau sampai minta itu bukan dari kami, bukan dari Padepokan ya. Alhamdulillah. Ngopi Kang. Bule Pak Lek, Budi Pak D, Mbah, Mas, Mbak Yu ngopi. Di subscribe tuh channelnya Mas Rizky Trada itu, kasihan. Aduh. Di subscribe. Sebelum ditutup kita baca sholawatan dulu, Pak. Iya, terus juga perlu saya sampaikan kepada saudaraku semuanya bahwa kalau ada mungkin dari saudara-saudara kita yang membenci saya terutama maupun membenci Padepokan, ketika berkomentar tidak baik tidak perlu dibalas. Ketika ada yang mencaci tidak perlu membalas untuk membalas cacian tersebut begitu. Saya sampaikan kepada saudaraku semuanya, terkhusus untuk subscriber saya, untuk saudara-saudara saya melihat tayangan ini, ketika ada orang yang mencaci saya, jangan sekalipun membalas cacian tersebut. Saya tidak ridho kalau panjenengan ketika melihat tayangan saya,
ketika ada yang mencaci saya, sampean ikut mencaci orang tersebut. Tidak perlu membalas cacian orang yang mencaci saya. Biarkan saja, tidak apa-apa begitu. Tapi jangan sampai sampean juga mengotori hati panjenengan, ikut-ikutan mencaci orang yang mencaci saya. Tidak apa-apa saya dicaci, tidak masalah. Tidak perlu sampean membela saya dengan cara mencaci orang yang mencaci saya. Tidak perlu. Didoakan saja. Kita contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah ketika dicaci apa membalas cacian tersebut? Tidak. Ketika baginda Rasulullah dicaci, dihina, yang dilakukan baginda Rasulullah ialah mendoakan supaya orang itu diberikan hidayah, diberikan kebaikan oleh Allah. Karena baik mana antara yang dicaci dan yang mencaci? Lebih baik mana yang mencaci atau yang dicaci? Lebih baik mana orang yang dihina atau yang menghina? Insya Allah lebih baik yang dicaci daripada yang mencaci. Insya Allah lebih baik yang dihina daripada yang menghina. Ini perlu saya sampaikan pada saudaraku semuanya, supaya kita bisa menjaga hati kita begitu. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, terkhusus subscriber Subbreaker yang melihat tayangan ini, bisa sedikit saja mengambil hikmah ataupun tuntunan dari tontonan yang sampai lihat saat ini begitu. Jangan sampai ketika melihat suatu hal yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Semoga bisa memberikan sedikit tuntunan, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata maupun yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi yang jelas semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Dan cuman saudara-saudara kita yang ingin mendengar dari alam lain juga Dengarkan juga. mendengarkan ini. Ya, kalau di tempat seperti ini insya Allah kita bisa jumeneng, itu saja intinya, menjumenengkan hati begitu. Ya, ada berbagai macam cara untuk menjumenengkan hati itu. Ya, salah satunya harus di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Nah, sebenarnya kalau di pondok itu menjumenengkan hati itu bisa dengan cara zikirnya itu atau topo pendem. Zikirnya itu di dalam tanah. Insya Allah lah nanti kita bangun juga khusus untuk berzikir di dalam tanah. Jadi seperti kuburan gitu di padepokan, tentunya supaya kita ingat mati gitu saja. Okay. Kalau kita berzikir di dalam tanah itu nanti hati insya Allah lebih nul, bisa menjumenengkan hati. Karena apa? Karena kalau kita berzikir di atas, kita bisa melihat istri kita, melihat anak kita, melihat rumah kita, melihat mobil kita, motor kita, dan sebagainya. Tapi kalau kita zikirnya di dalam tanah, itu tidak ada yang bisa kita lihat. Yang kita lihat kanan kiri cuma tanah. Di saat itu biasanya hati ini bisa mengenulkan gitu, bisa menjumenengkan. Di saat itulah tidak ada yang bisa kita lihat, tidak ada yang bisa kita mintain tolong, tidak ada yang bersama kita. Di saat itu yang kita pikirkan hanya satu, Allah. Iya, itu terutama saat itu kita mau membanggakan ibadah kita, pahala kita, ternyata pahala kita dengan dosa kita lebih banyak dosa kita. Selain itu, ketika kita membanggakan ibadah kita, ternyata ibadah kita apabila dibandingkan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita sangat jauh sekali. Kita ibadah mungkin kita merasa bangga, sombong, padahal nikmat Allah yang diberikan kita lebih banyak. Termasuk nafas yang kita hirup setiap hari, mata kita, kenikmatan kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa jalan, nikmat kita bisa duduk. Ini semuanya nikmat Allah. Lalu apa yang mau kita banggakan begitu? Bahkan terkadang nikmat dari Allah ini bukan kita gunakan untuk mengingat Allah di jalan Allah, terkadang pun kita gunakan untuk hal-hal yang Allah murkai gitu. Oleh sebab itu, di saat di dalam tanah itulah mau membanggakan ibadah lebih banyak maksiatnya, apalagi mau mengharapkan pahala lebih banyak dosanya. Di saat itulah hanya satu yang bisa dimintain tolong, yaitu hanya satu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa memberikan syafaat di saat itu,
Tidak ada siapapun, tidak ada nabi satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali hanya satu, baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, yang paling penting yang kita amalkan ini ialah sholawat. Sholawat ini ialah kunci dari semua keilmuan yang kita amalkan. Ini yang paling penting insyaallah. Dan semoga semua saudaraku semuanya saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih. Monggo bersolawat. Dimulai Ustaz. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa shifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zatil wa sirri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.